Progres perhutanan sosial di KPHP Kerinci telah menunjukkan hasil yang cukup membanggakan, yaitu dengan terbentuknya 57 kelompok perhutanan sosial dan 27 kelompok usaha perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pelaksanaan di lapangan difasilitasi oleh KPH sebagai pelaksana di tingkat tapak. Melalui program perhutanan sosial, kita melakukan aneka kegiatan kepada masyarakat yang digerakkan oleh penyuluh kehutanan dan pendamping perhutanan sosial. Adapun kegiatan itu adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti menggerakkan ekonomi kreatif, patroli, sosialisasi, pengamanan hutan, dan lain sebagainya. Ada 4 skema perhutanan sosial di wilayah KPHP Kerinci, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan adat. Sejarah berdirinya hutan adat Tigo Luhah Kemantan ini dimulai tahun 1994 oleh pemangku adat yang disebut dengan Tigo Luhah Pemangku Perhentian Ber 6 Kemantan, sudah mulai melaksanakan untuk menata hutan adat ini dengan membuat aturan-aturan oleh pemangku adat tersebut. Sebelum adanya aturan ini, hutan ini sering dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan akibat daripada itu terjadilah kekeringan, dan waktu musim hujan terjadilah banjir. Kemudian tahun 2012 oleh Bupati dikeluarkanlah SK Bupati mengenai hutan adat ini dengan batas-batas yang sudah ditentukan. Kemudian tahun 2016 keluarlah SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apalagi setelah ada pendampingan dari KPH Kabupaten Kerinci, maka hutan adat Tigo Luhah Pemangku Perhentian Ber 6 Kemantan memberikan dampak positif yang nyata. Contoh, adanya ketersediaan air dari hulu sungai. Karena hutannya sudah terjaga, maka airnya pun terjaga. Ini pun adalah yang dibutuhkan lebih kurang 90% masyarakat Kemantan. Untuk hutan adat, kita juga memiliki salah satu program, yaitu program adopsi pohon. Adopsi pohon ini dikembangkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial adopsi pohon. Jadi kita di hutan adat Tigo Luhah Kemantan ada yang namanya program adopsi pohon. Ya. Nah, jadi program adopsi pohon ini boleh dilakukan oleh instansi daerah, pusat, ataupun swasta. Nah, manfaat yang didapatkan dari program adopsi pohon ini adalah selain nilai ekonominya juga nilai ekologinya, yang mana dapat mempertahankan tegakan pohon yang berdiameter besar dan juga pohon endemik Kerinci. Salah satunya adalah Pinus mercurii strain Kerinci yang kita kenal dengan kayu sigi. Orang yang melakukan adopsi pohon ini disebut sebagai wali pohon. Mereka cukup dengan membayarkan Rp200.000 dalam jangka waktu 1 tahun. Mereka akan mendapatkan sertifikat adopsi pohon. Program perhutanan sosial ini melibatkan banyak pihak seperti tokoh adat, tokoh agama, dan berbagai unsur yang ada di desa tersebut. Jadi ini bak kita ini lagu termasuk terbina dari pemerintah dah, terutama tu dari kehutanan KPH dah. Nggak kita ingat jangan kok masyarakat ngapuan nak ambil bang kayu, merambah hutan. Apalagi ngambil mana apa di luar kawasan dah, itu bahaya bagi kita masyarakat. Tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga para perempuan juga cukup berperan aktif dalam program perhutanan sosial ini. Dengan adanya program KUPS ini dapat membantu kami sebagai kaum perempuan untuk membentuk suatu usaha yang tentunya dapat meningkatkan penghasilan keluarga.
Nah, usaha kami ini juga sudah menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga. Kami juga mendorong para kelompok usaha perhutanan sosial untuk berpartisipasi aktif. Seperti contohnya, kami memberikan stup lebah madu 1 atau 5 stup per kelompok. Dan kemudian stup lebah madu ini berkembang di setiap kelompoknya menjadi 300-an stup lebah madu di kelompoknya. Di sini kami bergerak di bidang budidaya lebah madu dari tahun 2017, yang mana awal mula kami berternak dari tahun 2017 itu hanya mempunyai 1 stup dan kami belum ada mendirikan kelompok. Hanya ada 2 orang, saya dan kerabat saya itu Mas Joko. Mulai dari 1 stup madu kami menjebak dengan cara berburu, memindahkan lebah dari sarang ke kotak budidaya kita. Namun lebah yang kita pindahkan tadi itu tak bertahan. Setelah dibina oleh KPHP Unit 1 Kerinci, kami sekarang mempunyai stup 315 stup madu. Dari budidaya lebah madu yang mereka lakukan ini, kelompok merasakan ada nilai tambah yang mereka dapatkan setiap bulannya. Pendapatan yang terus meningkat ini mendorong mereka untuk lebih semangat lagi untuk berpartisipasi aktif di dalam program perhutanan sosial ini. Dan kemudian setelah adanya pendampingan ini dan dari KPH Unit 1 Kerinci, kami mempunyai penghasilan lebih kurang 25 juta per bulan dalam kelompok kami. Perhutanan sosial ini telah menghasilkan aneka produk yang telah mampu dikembangkan oleh kelompok perhutanan sosial. Produknya cukup variatif dan ternyata mampu menjadi oleh-oleh ciri khas daripada Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Program perhutanan sosial adalah solusi bagi persoalan kehutanan. Mari dukung program ini. Dengan perhutanan sosial, hutan selamat, ekonomi meningkat, masyarakat bermartabat. Salam 5 jari.